Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cep Andres. Saya dari Prodi PJJ Manajemen kelas MG 401. Dan di sini saya ingin mempresentasikan hasil jawaban atau pendapat saya mengenai soal UAS yang telah diberikan. Yang pertama di sini dampak politik terhadap perekonomian Indonesia itu sendiri. Sebelum melanjut ke hal pembahasan, di sini saya ingin menjelaskan konten atau apa saja sih yang akan kita bahas dalam topik pembicaraan kali ini. Yang pertama di sini ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini meliputi aspek penting dari keseluruhan. Yang kedua, kita membahas hubungan antara politik dan perekonomian. Lalu kita membahas lagi mengenai faktor politik yang mempengaruhi perekonomian. Lalu keempat, kita membahas tentang dampak positif politik terhadap perekonomian. Dan yang kelima, ketika kita membahas dampak positif, maka pasti kita membahas juga dampak negatif politik terhadap perekonomian itu sendiri. Lalu untuk memperjelas dari 5 poin sebelumnya, maka di sini saya melakukan studi kasus, yaitu dampak pemilu terhadap perekonomian Indonesia. Adapun poin ketujuh yaitu upaya mengurangi dampak negatif politik. Dan yang kedelapan adalah kita membuat kesimpulan dari keseluruhan dan ditutup oleh penutup tentunya. Jadi kita langsung saja kepada yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di sini pendahuluan. Di sini kita membahas dampak politik terhadap perekonomian Indonesia. Di sini saya membagi menjadi 2 poin penting. Yang pertama adalah politik dan perekonomian merupakan 2 objek penting yang saling terkait dalam kehidupan suatu negara. Jadi maksud dari poin pertama adalah jadi politik dan perekonomian itu saling berkesinambungan. 2 aspek yang sangat penting yang sangat mempengaruhi negara itu, status dari negara itu. Mau negara itu maju, mau negara itu tidak baik atau belum merdeka dan lain sebagainya gitu. Ketika perekonomiannya menurun, mata uang tidak ternilai, dalam artian tidak berharga gitu kan, politik pun pasti menurun. Saling berkesinambungan lah, saling menopang satu sama lain antara politik dan perekonomian. 2 status politik dan perekonomian yang sangat besar gitu, yang sangat mempengaruhi suatu negara. Poin kedua adalah presentasi ini akan membahas bagaimana politik berdampak pada perekonomian Indonesia baik secara positif maupun negatif. Itu sangat jelas. Kita akan bahas itu negatif dan positifnya politik ini terhadap perekonomian Indonesia. Lalu di sini yang kedua ini ada di sini kita akan membahas mengenai hubungan antara politik dan perekonomian. Di sini ada 3 poin penting yang saya masukkan, yaitu hubungan antara politik dan perekonomian. Yang pertama, politik dan perekonomian merupakan 2 pilar utama dalam sistem negara. Dua-duanya sangat erat gitu kan. Nggak bisa perekonomian maju, politiknya mundur. Politiknya maju, perekonomiannya merosot, nggak bisa. Dua-duanya harus saling berkesinambungan, karena dua-duanya merupakan 2 pilar sistem dari suatu negara itu sendiri. Status negara ditentukan oleh politik dan perekonomian itu sendiri. Ketika perekonomiannya bagus, rakyat pun, masyarakat pun pasti sejahtera gitu, sesuai rumusan negara itu sendiri. Yang kedua, di sini kestabilan politik berpengaruh pada iklim investasi, ketertiban dan kepastian hukum yang dapat mempengaruhi perekonomian. Jadi perekonomian itu sendiri disebabkannya juga yang mempengaruhinya selain kestabilan politik juga berpengaruh pada iklim investasi, ketertiban, kepastian hukum, ya kan? Karena kalau misalkan hukumnya juga nggak pasti, nggak ada investor, nggak tertib, investasinya nggak jalan, nggak ada trust gitu.
baik itu dari hubungan luar negerinya gitu dan lain sebagainya kan. Jadi agak kurang gitu nah, ekonominya gitu kalau misalkan itunya rusak gitu, kepastian hukumnya, keterlibatan, apalagi kalau misalkan trusted dari kepercayaan dari uh, hubungan kerjasamanya itu kurang, maka dipastikan politik dan ekonominya pun pasti hancur-hancuran. Poin ketiga adalah kebijakan politik juga berdampak pada distribusi pendapatan, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi. Jadi kenapa gitu kan kebijakan politik tuh harus sesuai dengan perekonomian, karena nggak boleh ada yang dirugikan dari keputusan atau kebijakan yang dibuat gitu. Soalnya itu akan berdampaknya karena kebijakan politik ini sistemnya dari atas untuk semua, untuk masyarakat, perwakilan rakyat, dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat gitu kan. Maka ketika ada kebijakan yang tidak sesuai, maka itu akan berpengaruh sekali dengan status di bawah gitu kan, status masyarakatnya, status pendapatannya, kemiskinannya, kesenjangan ekonomi dan sebagainya. Maka perekonomian Indonesia juga berpengaruh gitu dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Lalu kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, sorry. Nah, ini faktor politik yang mempengaruhi perekonomian. Nah, di sini ada faktor politik yang mempengaruhi perekonomian. Nah, di sini dibahas juga faktor politik yang mempengaruhi perekonomian ada dua ya. Yang pertama kestabilan politik. Yang kedua itu adalah kebijakan fiskal dan moneter itu sendiri. Di mana kestabilan politik itu terbagi menjadi dua. Di mana kondisi politik yang stabil cenderung menarik minat investor asing. Kedua, investasi yang meningkat dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, sangat jelas bahwa dengan adanya kestabilan politik, maka investor asing itu bakal berani gitu, bakal memberikan kepercayaan, trustednya. Karena apa? Karena politiknya pun stabil, gitu kan. Karena politiknya itu pun sejahtera dalam artian sukses membangun kestabilan antar politik, negara, masyarakat, perekonomian itu sendiri gitu. Nah, lalu kalau misalkan investasinya meningkat, bahwa masyarakat pun itu pun akan ikut mendapatkan apa ya istilahnya tuh kecipratannya lah gitu, kayak dengan adanya investasi yang meningkat maka lapangan kerja terbuka, banyak orang yang misalkan menganggur jadi bekerja. Nah misalkan yang orang-orang menganggur jadi bekerja, nilai transaksi semakin besar gitu kan, semua nilai transaksi mata uang semakin besar, otomatis pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun itu akan meningkat gitu. Dengan demikian maka kestabilan politik ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dari trusted investor asing. Dengan investasinya meningkat bisa membuka lapangan kerja, bisa membuka perusahaan dan lain sebagainya gitu. Lalu yang kedua adalah kebijakan fiskal dan moneter, itu terbagi menjadi dua juga. Pertama, kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana dapat membantu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Jelas ini. Kalau misalkan kebijakan fiskal dan moneternya itu bijaksana, maka akan mengurangi atau mengendalikanlah inflasi dari nilai mata rupiah itu sendiri. Jadi dengan nggak ada inflasi, bukan nggak ada, mungkin lebih ke meminimalisir gitu kan. Gitu kan. Kalau bisa mah ya terus meningkat gitu. Maka ekonomi pun akan stabil terus. Stabilitas dari ekonomi pun akan tetap terjaga gitu. Poin kedua, namun kebijakan yang tidak tepat, di sini yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakseimbangan fiskal, defisit anggaran dan krisis ekonomi. Sudah jelas gitu kan. Kayak kebalikan yang di atas lah gitu. Kalau misalkan kebijakan-kebijakannya tidak menguntungkan semua pihak, tidak menguntungkan masyarakat, hanya menguntungkan kepribadian gitu kan, maka ya krisis ekonomi di negara itu bakal bakal
terlaksana gitu, bakal masuk gitu. Karena ya jelas kebijakan kan tadi mempengaruhi investor asingnya jadi nggak mau gitu kan, nggak bisa menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi pun menjadi menurun pastinya. Itu kebijakan fiskal. Lanjut. Di sini dampak positif politik terhadap perekonomian Indonesia. Nah, di sini ada 2 poin. Saya ngambil 2 poin dari dampak positif. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, penarikan investasi asing langsung, FDI. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Politik yang stabil dapat menciptakan iklim investasi yang baik, mendorong pertumbuhan sektor bisnis, dan menggerakkan ekonomi nasional. Seperti yang tadi, dengan adanya politik yang stabil, iklim investasi pun itu akan menjadi baik gitu. Investasinya banyak, gitu kan, trusted dapat dari negara luar, dari investor, maka pertumbuhan bisnis bisa membuka lapangan kerja. Jadi bisa menggerakkan, setidaknya membantu negara dan menggerakkan ekonomi nasional. Misalkan terus berkembang ekonomi nasional, maka pertumbuhan perekonomian Indonesia pun pasti meningkat gitu kan. Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat, maka meminimalisir kan apa tadi, kemerosotan, itulah inflasi dan lain sebagainya. Lalu poin kedua adalah penarikan investasi asing langsung, FDI. Yang poin pertama adalah politik yang kondusif menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Clear, nggak perlu perjelas. FDI dapat membantu mengembangkan industri teknologi dan lapangan kerja. Nah, dengan demikian kalau misalkan udah ada uang, ada investasi yang muncul, maka semuanya pun bisa dibangun gitu, kayak industri, teknologi, bisa diperbaharui, bisa yang lebih canggih. Dan kalau misalkan industri teknologi bangun, maka ya sudah jelas lapangan kerja bakal tersedia gitu. Tinggal ya sumber daya manusianya aja gitu yang menyesuaikan dengan kebutuhan market atau pasar. Dan mau atau enggak terus bergerak gitu. Lalu lanjut kita slide berikutnya, yaitu ini dampak negatifnya. Dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Kalau misalkan ketidakpastian ekonomi itu sendiri, maka poin pertama adalah konflik politik. Ketidakstabilan dapat menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian, jelas. Yang kedua, investor mungkin, ini masih mungkin, enggan menanamkan modal karena risiko yang tinggi. Ya kita ibaratkan aja gitu, misalkan analoginya kita berada di posisi investor sendiri. Kalau misalkan ketidakpastian ekonominya nggak naik gitu, malah merosot, atau naik turun, terus merosot, jatuhnya gitu kan. Ya, emang mau gitu menanamkan modal kita untuk investasi yang sangat beresiko tinggi gitu. Kan enggak gitu. Dari situ aja logikanya gitu. Maka politik itu sendiri, kalau misalkan dampak negatifnya terhadap ke perekonomian itu seperti itu. Jangan sampai ketidakpastian ini muncul karena dampak negatif politik itu sendiri, karena berpengaruhnya sangat besar bagi suatu negara, bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Perubahan kebijakan yang sering atau tidak konsisten dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, jelas, karena misalkan dari pihak politik itu membuat kebijakan-kebijakan yang terus saling berganti. Maka kan kalau misalkan kebijakan berarti kebijakannya terus diperbaharui, kalau nggak diganti gitu, diganti, maka kebijakan ekonomi pun harus mengikuti kebijakan politik sendiri gitu kan. Misalkan harus buat baru lagi, ya, jadi menghambat gitu. Jadi proses buat jalan terus ke depan atau maju itu susah gitu, karena terhambat oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak politik itu sendiri. Itu kalau dampak negatifnya. Lalu next kita ke studi kasus dampak politik terhadap perekonomian Indonesia. Nah, di sini studi kasus contoh, kemudian dapat menciptakan kedebasan politik seperti yang dibahas. Misalkan ketika saat pemilu
banyak kasus-kasus, kan ada beberapa apa istilahnya ya, pihak-pihak gitu kan yang saling adu madu gitu kan, yang saling jatuh menjatuhkan gitu kan. Dari situ kan udah kelihatan, maka ekonomi apa namanya itu, politik itu kan menguras duit lah istilahnya. Ini udah rahasia umum gitu. Kalau kalau politik di negara kita ini sekarang emang pay the game gitu. Ya siapa punya duit banyak gitu kan. Dengan misalkan ada pihak tertentu yang menang, pihak tersebut, terus ada pihak yang kalah, maka pihak tersebut yang kalah itu kan bakal memunculkan gitu kan skenario-skenario atau pihak-pihak dari pihak yang kalah itu merugi gitu kan. Jadi ekonomi pun nggak pasti ini bakal ekonomi mana yang naik dan lain sebagainya gitu. Lalu dalam poin kedua, dalam beberapa kasus pemilu mengakibatkan penundaan kebijakan dan investasi. Nah, jadi kayak lagi pemilu kebijakan-kebijakan ditunda dulu, kan jadi menghambat perekonomian Indonesia itu sendiri gitu kan. Jadi kebijakan-kebijakan yang harusnya ditetapkan nggak bisa ditetapkan, nunggu politik itu berjalan dulu, nunggu politik itu selesai. Karena kalau misalkan ditetapkan kebijakan tersebut saat politik, maka suka menimbulkan tanda tanya, ini kebijakannya memihak ke siapa, ke pihak ke regu A, regu B, regu C dan lain sebagainya gitu. Sama pihak investasi pun demikian. Lalu kita masuk ke upaya mengurangi dampak negatif dari politik itu sendiri. Pertama, kestabilan politik, di mana poinnya adalah meningkatkan dialog politik dan kerjasama antara partai politik untuk menciptakan kesepakatan yang lebih kokoh. Jelas itu dibicarakan, harusnya dibuat seadil-adilnya, bagaimana nggak ada partai yang dirugikan, nggak ada kebijakan yang merugikan negara, apalagi masyarakatnya gitu. Poin kedua, membangun lembaga-lembaga negara yang kuat dan independen untuk menjaga stabilitas politik. Jelas harus ada lembaga yang mengatur kuat, samalah kayak kayak seperti halnya ada KPK untuk memberantas para korupsi gitu kan, biar nggak ada yang korupsi, tapi jangan sampai KPK-nya yang korupsi gitu kan. Sama seperti halnya kita harus ada lembaga kuat gitu untuk mengatur stabilitas politik, stabilitas dari para partai-partainya gitu dan sebagainya. Lalu selanjutnya kebijakan ekonomi yang konsisten. Di sini mempertahankan kebijakan ekonomi yang konsisten dan kelanjutan untuk menciptakan iklim investasi yang stabil. Udah jelas ya. Beberapa kebijakan untuk dikurangi gitu kan. Kurang baiknya dari kebijakan-kebijakan politik itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada kebijakan baru, kalau sekiranya itu kebijakannya lebih mendorong ekonomi untuk maju, konsisten, itu dia diteruskan. Kalau misalkan kebijakan tersebut merugikan, ya jangan gitu. Biar apa? Biar stabil aja gitu. Lalu kita lanjut ke kesimpulan. Di sini ada 3 poin kesimpulan yang saya ambil. Yang pertama, politik memiliki dampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Itu sudah jelas. Checklist. Yang kedua, kestabilan politik dan kebijaksanaan ekonomi yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sudah jelas, seperti yang tadi bahas. Poin ketiga adalah dengan menjaganya keseimbangan dan kerjasama antara politik dan ekonomi, Indonesia dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan apanya? Dengan kebijakannya yang menguntungkan semua pihak, baik dari masyarakat, politik, negara, dan lain sebagainya. Investor. Jangan sampai kebijakan yang dibuat itu hanya menguntungkan beberapa pihak dan merugikan banyak pihak. Itu kesimpulan yang saya buat dan saya tutup. Saya sudah. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.